Presiden siapa tuh? Pak Jokowi. Pak Jokowi masih menjabat? Pak Jokowi masih menjabat dan nanti akan diteruskan oleh anaknya. Nah, iya. Gitu lah, Bapak nyari kerjaan buat anak. Sejarah itu dulu menyatakan politik dinasti itu tidak baik. Kok lu tahu banget gitu dong? Anda lupa sejarah. lupa Kamu sejarah. Anda yang paling susah Nah, udah nah. lapar. By the way, yang masih itu alhamdulillah keluarga gua. Namanya hidup, gak ada yang tahu. Tapi Covid dia banyak keuntungan kan? Karena gua bukan pemain di COVID dulu ya. Covid itu mainan elit politik nggak sih? Itu sudah disetting 10 tahun yang lalu. Beberapa fakta yang dia bilang itu benar dan terjadi. Ya, Jangan sampai diperalat sama elit politik. Nah, cakep. Itu teman-teman tambang udah putus di suaminya Sandra Dewi doang tuh. Bukannya itu lumrah ya di pertambangan Indonesia ya kan? Karena kalau diusut lagi sampai semuanya, sampai presiden gue yakin kena. Pasti. Karena semuanya kebagian, Bos. Pak Presiden kita datang pemirsa. Oh iya. Itu dulu Pak. Pak. Pak, duduk aja, Pak. Sini Pak, sini Pak. duduk aja. Apa Jimmy. mau dipangku? What's up guys, balik lagi bersama gua Marvin. Gua Nanda, Di sini kita akan ngebahas hal seru, inspiratif, kocak hanya di pojok Pojokan ada. kan. Karena kita apa kali ya? bahas random dong. Oke, welcome buat lu semua yang lagi nonton sambil duduk, rebahan, tiduran, telentang, kayang, terserah kalian mau ngapain. Gue doain kalian masuk surga pada akhirnya. Amin. Lu mau gembel di mana? Jadi, iya, perasaan narasumber kita tuh bagus soal ini. Kenapa jadi gembel? Gue bingung ya. Biasanya kan cewek-cewek cakep. Iya, gitu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh kenali diri dulu lah. Oke guys, nama gua Miko. Gua biasanya jadi host cabutan di sini. Tapi pada kesempatan kali ini gua diundang sebagai narasumber. Apa maksud mereka berdua ini apa? Ya, kita saksiin aja deh. Enggak, jadi gini, hari ini gua mau ngasih tahu lu. Apa Gua tuh? punya facelift baru. Iya. Benar, Iya, iya, iya. Iya, dia Iya dong. soalnya dia ngomel terus kan. Kalau Iya. gua ini gua mundur-mundur pakai itu ya. Gua beliin sofa lagi ya. Siapa ya? Yang ngomong itu siapa? Ya lu Siapa anjing. aja lah. Oh. Ada orang Kadang-kadang yang kepalanya kadang-kadang gini hilang. Nah, kepala lu atur jangan gini-gini terus, Nen. Iya, kalau Iya, gitu. Kalau gua lihat-lihat kalau saya pojokan random sekarang baru ya. Iyalah. Pakai sofa, Pokoknya- udah nggak pakai mic lagi. Bener. Konsep yang kemarin-kemarin itu terakhir dulu aja lah. Masalah kami. Kami udah mau gaya baru, cowok. Iya nggak? Nggak ada itu kayak apa lah itu. Tapi bentar, ini sofa siapa yang beli nih? Jadi lu mau gua apa yang ngomong? kasih tahu nggak, Vin? Jadi guys, kami pojongan random tuh dapet subsidi. Masih. Subsidi bukan silang, bukan apa? Subsidi langsung utama dari presiden utama. Presiden siapa tuh? Pak Jokowi. Bapak ini. Ini direktur utama kami. Jadi Pak Jokowi masih menjabat? Masih. Oh, masih? Oh, iya. Masih. Gua kira udah ganti sama anaknya. Ampun. kayaknya gua live deh geri cowok sih. Tapi benar Pak Jokowi masih menjabat dan nanti akan diteruskan oleh anaknya. Nah, iya. Gitu lah, Bapak nyari kerjaan buat anak. Gitu. Iya sih. Udah lah. Udah lah. Agak ngeri ya. Tapi lu setuju gak dengan politik dinasti? Waduh. Di PKP nggak ada yang ngomong politik dinasti ya. Lu membahas gue jadi ingat. Kan itu kan kayak politik dinasti. Kalau politik dinasti sebenarnya ya, kalau kita tarik garis lurus tuh teman-teman ya. Adam dan Hawa. Sejarah itu dulu menyatakan politik dinasti itu tidak baik. Yang terbukti kan di zamannya Pak Soeharto terjadi KKN yang luar biasa sehingga rakyat memutuskan untuk memberontak yang terjadi namanya revolusi 98 ya, tapi itu masa lalu. Masa mau diulang lagi? Iyalah. Jadi revolusi lagi dong. Kan nggak mungkin masa jadi revolusi part 2 kayak video potongan TikTok nggak lanjut ke part 2 gitu. Kok lu tahu banget gitu dong? Kayak gitu-gituan. Lu belajar sejarah atau lu pemainnya? Enggak sih, gue iseng aja deh. Kalau gue baca-baca buku ya, buku-buku yang gue baca kayak buku-buku novel lah gitu. Kalau kata orang, Bukan ini baca di blog tersebut. ya kalau kata orang sih, simpelnya dengan membaca buku, lu bisa melihat jendela dunia. Itu sedikit, gue nggak dalam sih, tapi sedikit gue tahu mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau bisa ya jangan ulang lagi gitu ke sekarang gitu loh. Yang gue bilang tadi, masa terjadi revolusi part 2 kan lucu gitu. Tapi kan itu karena dia mau ngajuin revolusi yang kedua tuh. Siapa yang mau ngajuin? Lah itu. Gue takut lu mati. Siapa yang mau ngajuin? Anda lupa sejarah. Kamu Anda yang paling susah udah lapar. Gua tahu, tapi kan gua nonton TikTok itu kan kayak adalah petinggi suatu partai itu pengen ngajuin tuh kita bisa turun lagi, kita ini adalah oknum-oknumnya
Itu mah kalau kata saya mereka punya kepentingan aja Oh, iya. sih. Banyak duri dalam daging Iya, juga. jadi untuk Ya, rakyat bisa, ya kan, untuk rakyat sih gue cuma pesannya pintar-pintar lah ya, jangan mudah dikomporin untuk revolusi lah, untuk menggulingkan lah. Ya lihat baik buruknya, kalau memang banyak buruknya nggak apa-apa digulingkan, tapi kalau memang masih ada baiknya kenapa enggak gitu. Jangan, Lo kayak pendukung Pak Jokowi. Guys, dia jangan sampai diperalat sama elit politik. Nah cakep, jangan sampai diperalat. dengar guys, dia mau masuk parpol kan nanti. Doain aja, Ya, doain aja. dia pengen membawa Indonesia lebih maju, doakan aja. Amin. Zabiko, presiden 2035. Enggak 2035 dong hitungannya. Kapan? Nggak bisa lah. Anjing. 2039 lah paling Oh iya. enggak. Ya kan ngomong itu aja. Nomor 1 Zabiko. Parbun. Nah, emang- Partai emang- Bunting. Emang enggak 2035 emang lu mau ngelengserin siapa lagi? Iya. Kan 2 periode. Oh, jadi. Bahaya cok. Kalau Bahaya, ngomongin Cok. kalau ngomongin 2 periode, gue udah ngelakuin 2 periode kan, gue udah pernah singgung, gue yatim tapi 2 periode, udah cukup yatim aja, jangan gue jadi presiden 2 periode lah. Anjing gua periode. Iya. By the way, yang masih itu alhamdulillah keluarga gua. Emang Pak Mas gimana? Pak Marvin udah gak utuh juga? Gak utuh gua. Apa kan tuh? Bro, padi kan kedok. Enggak lah. Ya meninggal lah. Sama kayak gue gitu. sambil ngopi boleh ya? Oh, boleh. Lu bawa kopi sendiri bagus, mandiri. Jadi kami nggak perlu effort kasih lu minum atau apa. Lagi mini budget. Lu lihat ini. Baru upgrade studio, cok. Sofa baru, meja baru. Gak ada lagi pakai mic. Nih. Wah, salah mau di bos nih. Cakep. Nah, Lu aja nggak bisa nyeting anjing. iya kan justru ada kamera cok. Apa gunanya cok? Nah ini juga soundman yang ngurus. Ya, Jadi guys, nyeting semua sound ini habis setengah harian. iya. Jadi ya kita nikmati lah fasilitas baru gitu. Lighting 2, kamera baru 2, HP 2, 3 malah. Apalagi kurangnya? Kurang ajar kan ya di cowok belum monet. Tolong guys subscribe, biar monet di anjing. Bangsat dah. Itu kalau maksa monet dolar kuning tuh. Dolar kuning guys. Apa nih dolar kuning? Kami kan kaum awam nih, taunya co-host sama host doang nih. Biasa kami nggak ngerti istilah dolar kuning. Sama, sebenarnya gue ngomong doang. Mungkin Pak produser lebih paham. Kalau dolar kuning gimana Sen? Ya dolarnya warna kuning. Oh, Kerenung kunyit. Gue boleh sama ngerokok? boleh karena Enggak, ini rokok nggak disponsorin sebenarnya. ya nggak apa-apa kalau ada yang mau sponsor boleh. Oh gitu ya. Kita kan menerima Oh sebuah gitu, sponsor. kita open sponsor. Iya. Gua mau ngerokok cuma mal gua setiap episode nonton. Iya, itu juga gua. Oh enggak, gua nggak ngerokok man. Anjing bahasa lu. Pancing dia. Kagak, gua tidak merokok. Udah mau gua udah nonton. Iya. Oh, berarti sebenarnya kalian ini perokok-perokok yang di luar rumah ya? Oh siapa yang mau merokok dia doang, gua nggak. Oh. Dan lu merokok kayaknya enggak deh dia. Oh gitu, kalian itu tinggal Dia ngerokok? bercandu. Iya, Oh. bercanda. Oh, bercanda. Iya, kami nggak ngerokok gitu. Ini asbak karena untuk lu doang, karena Oh. menghargai lu yang suka ngerokok ya, it's Oh okay. gitu. Berarti gue buruk dong perokok. Enggak lah, siapa yang bilang perokok buruk? Nggak buruk. Nggak ada. Oh, gitu. Nggak ada yang bilang perokok buruk. Oh. Itu kan semua karena kebutuhan ya udah. Oh, gitu. Makanya kami sedia asbak Oh untuk lu. gitu. Kapasitas paru-paru lu mungkin Iya. harus dikasih asap. gitu. Kami kan paru-paru kami Jadi kayak ngerokok tidak. nggak buruk nih? Enggak lah. Oh gitu. Kirain kalian kayak Wahabi. Iya, enggak lah. Walaupun gua apoteker ya bilang dampak rokok itu buruk ya. Kan balik lagi ke orang kan kalau memang mau ngerokok karena dia suka ya udah, ngapain kita larang? Tapi menurut penelitian rokok bisa Merilekskan pikiran. Iya, melepaskan. Karena dia ada zat itunya, Iya. nikotin, yang Itu- buat relax gitu. Kita ngomong baik-baik aja, kan baiknya gitu Tapi sebenarnya. ada manfaatnya nggak sih ngerokok? Gua nggak tahu. Iya, menurut kalian nih ya kan, lu orang kesehatan nih, lu orang yang nggak ngerokok nih, gue perokok, gimana? Apakah rokok itu banyak mudaratnya, banyak merusak kesehatan? Kalau gue sih bilang, kan rokok tuh berbahaya. Berbahaya kan banyak kandungan-kandungan yang berbahaya dalam situ. Cuman, lu pernah nonton nggak? Cuman lu ngerokok. Enggak. Cuma dengar dulu dari berbagai orang yang gue tanya ngerokok, Hmm. ya, itu mereka ketika ngerokok itu jadi lebih rileks dan juga memperbaiki pernapasan. Enggak. Kalau kalian nonton, kalau pernah dengar nggak kata Adderall? Ya iya, paham. Gue udah Ya, itu kan. di salah satu Lu pernah dengar nggak? Iya, Ya udah, itu Karena aja. dengan rokok kan secara nggak langsung Memperbaiki. pernapasan kita tuh jadi relax kan. Ya. Nah, tapi gue nggak setuju kalau kata lu tadi rokok itu ngerusak. Ya, kan Gue nggak setuju karena apa? Yang bahaya sebenarnya bukan rokok. Korek yang bahaya itu. Iya. Si anjing. Udah serius dalam bangsa. Emang anjing. Bangsa. Karena gue bilang korek itu bah,
Gimana Pak Produser? Kenapa Pak Produser? Clip on lu coba turunin ke arah kancing deh. Suara lu peak banget. Oke, baru. Nah, Ini ya. ada suara nggak? Ada suara cukup Cek, dah. cek. Oke, lanjut. Biasa Taruh, guys. taruh deh. Gue pengen tanya deh, tadi yang bahaya ngerokok. Katanya ngerokok itu bisa mengurangi dampak Alzheimer tuh bener gak sih? Nah, gue belum baca penelitiannya. Gue apoteker, lu pikir gue ngerti semua? Anjing, gua mau lanjut nih. Kagak lah. Gua mau lanjut Dia nih. mau lanjutin obrolan Gua mau dia. lanjut nih. Kenapa korek yang bahaya? Kayaknya tadi korek gue deh itu gue beli. Kita kan untuk kebutuhan podcast ya. Sebenarnya korek yang bahaya. Kenapa? Rokok tanpa korek gak nyala. Simpel aja udah. Sama lu Gue pikir yang lu mau ngomong tuh ada sesuatu yang lebih bahagia. Taunya sampah anjing. Pusing gue aja. Pusing gue. Gue pikir lu kenapa lebih bahaya? Gue pikir ada yang kenapa korek? Emang lu Tuh kira cuma itu doang anjing. emang lu kira kan ilmuwan ngomong bener. Ya karena kami mendengarkan. Anjing lah. gue punya teman dulu. Apa tuh? Dia Ini gondrong. bilang enggak Oh, enggak, bukan si gondrong anjing. Siapa si gondrong? Gue punya teman. Oh, pengawal. Dia bilang kayak gini, Cok. Oh. Gue bilangin jerawat gimana ya? Gua ada yang bilang kayak gini. Lu bawa aja ke tongkrongan jerawat, lu korek aja jerawat. Temen lu bapak-bapak anak 3 kayaknya. Itu semua cuma lumayan lucu sih. Itu cukup lucu sih. Tapi memang sih kenapa korek itu selalu hilang, Cok. Tapi kayak HP itu gak pernah hilang di tongkrong, kayak korek hilang. Ya tolol aja orang nongkrong ngambil handphone ini. Ya kita nggak tahu lah, namanya BU semua Kalau- bisa lakukan. Kalau ngambil HP digebugin pasti. Iya. Kalau ngambil korek enggak. Tololin aja. Cuma jadi Botolnya bahan candaan aja. Paling lu ada habisin, lu korek, ambil terus pas ketahuan di kosan. Ini rokok, korek 5 sampai 6 biji siapa nih? Lu nggak ngerokok kan? Wah. Lu nimeng gua. Ya, sadar diri aja lah. Sadar diri aja lah kita bilang. Gimana Mik, menurut lu? Iya. Denahnya. Dan kita gimana? Sekarang Menurut gua tel. sih oke lah ya, dari terakhir gua datang jadi host cabutan kan. Waktu itu Marvin sibuk dengan pekerjaannya ya kan. Kita nggak usah singgung pekerjaan ya. Jangan disinggung. Marvin sibuk dengan Bumble-nya. Oh Bumble, Iya. aktif lagi di Bumble Apa lagi? kawan-kawan. Kalau gua, Kalau lu Turunin lagi aja, turunin ke kancing bawah lagi aja. Yang kayak bawah. ya, oke. Nah, sorry guys ya. Ya lanjut lagi. Kayak tadi lo bilang dia sibuk sama Bumble. Bilang aja udah insat main Bumble. Masih. Insaf kalau friend di sini. Oh. Enggak, gua nggak main Bumble, Cok. Lu jangan ngadi-ngadi. Oh iya. Bukannya Nggak ada. Udah nggak ada. Gak usah terusin. Bukan Pusing, emosi gua. Bukannya lu udah fokus sama si dia, terus lu ngapain main Bumble Si lagi? dia yang mana? Kagak ada. Ada yang terakhir balik ke podcast, akhirnya mereka Oh. jadi bersatu lagi. Mungkin teman-teman yang nontonin pojokan podcast random ini tahu lah. Bisa dijelaskan Ya, episode berapa? kagak ada. Ya itulah guys, kalau kalian tahu episodenya, kalian tahu siapa orang yang gue deketin gitu. Inisialnya S. Ya, gitu. Seno. Anjir, dulu. Nggak guys, ada guys. Pokoknya kalau kalian tonton podcast gua sama Nanda, itu kalian tahu siapa yang cewek gue deketin gitu di situ. Masih fokus dengan itu aja. Kita tidak tahu. Hmm. Namanya hidup, gak ada yang tahu. Kayak gue aja tadi gak tahu pikiran dia. Kemana dia? Iya kan? Gue lagi gak tahu pikiran marahin gitu. Jadi ngomong-ngomong, lari ini kan set baru kami nih. Lu lihat nih semuanya. Lu lihat lebih menarik ini atau yang setnya miskin kita kemarin? Itu set miskin coy. set miskin aja lu gak keluar duit anjing. Loh. Ya, namanya juga pos ya, sombong dikit. Gua mes sih pas pertama gua datang. Gua kan telat tadi sore ya. gua datang sini wah Ya, anjing. gila, gua bilang keren ini. Keren ini. Kayak lebih nyaman kayak gini sih ngomong. Iya, jadi Soalnya bacotnya diem. iya. Kalau gua pengen ngurusin tahu sendiri. Iya, lu kan pernah jadi host tuh. Iya, iya. Lu rasain gak kalau dia ngoceh dipakai set yang lama banyak banget unsur jalan. Enggak, kalau gue pribadi set lama itu oke, cuman mic itu yang bikin gua kadang ke distract. Iya. Ya, Kadang kejauhan jadi suara gua kecil, tapi kalau pakai mic yang ini kan nempel di kita nih, enak jadi gitu. Ya, lebih fleksibel aja gitu. hmm. Jadi mau gua sambil kayak gini, sambil kayang, sambil kelengkang, tetap nyaman. apa kata-kata gua dulu? Kelengkang apa gua? Kelengkang ya? Gua juga lupa nih kelengkang. Tapi dulu better lah, cuman masih ada yang kurang lah ya. Nih set udah baru, kita mau ngobrolin apa nih? Kita kan laki-laki apa ya? Bahasa- Parubaya juga enggak gitu. Bahasa kami dulu lah, ini lah baru, Hmm. acting 2. Lu lihat lah, kayak lu sejenak aja lihat. Wah, sekarang pojokan random udah ada duitnya, Cok.
berbahagia dulu lah. Ya namanya orang berikhtiar kan. Iya. Terus aja upgrade terus. Iya, walaupun bukan duit kita. Jangan kalah Android lah. Iya. Nih, gua tertarik sama lo berdua ya kan. Kenapa? Lo berdua kan kalau gua sedikit tahu backgroundnya kan memang disatukan dengan pendidikan ya. Lo berdua kenal kan sama kuliah bareng kan ya. Enggak, Lu kan nggak kenal. Kami dulu nggak pernah saling kenal. Ya kenal kita ngapain ya? enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kenal aja. Iya, pokoknya dulu kan, ya kan sama lu tongkrongannya. Sama gue Bodoh juga kayak pura-pura bodoh tadi video ini jadi. Enggak, jadi gini kan, kita kan gua kenapa selalu sama kalian, sama Pak Produser, sama bahkan sama Pak Presiden. Lu manggilnya Pak Produser, lu nggak panggil host, co-host. Gailah dikit kami, anjing. Enggak Kan dia kesono bangsat. Kan kita satu tongkrongan. Iya. Jadi gini menurut gua selalu sama kalian, kenapa akhirnya gua memutuskan untuk join dan stay di sini kan. Kalau lihat story, gua kan nggak diajak nih sebenarnya. Bener gak sih? Sebenarnya gua kan nggak diajak tadinya. Cuma nimbrung aja ya. Ya akhirnya gua nimbrung kan dengan obrolan Ya, tapi kan lu sebenarnya kan fokus ke promptor dulu. Jadi guys, ini Enggak. iya lu bantu promptor Iya, dulu. enggak. Maksud gue kita ngomongin sebelum gue join ke prompter. Kan obrolan ini tercipta ketika kalian nongkrong di kantin. Kalian ngobrolin podcast sampai akhirnya jadi. Kantin yang panas itu ya. Iya. Itu kamu siapa sih? Kamu kalian. Sumpah, sampah banget. Tolonglah itulah kantin lah, beresin lah. Iya. Dari tahun kapan? Kalau kan kami kuliah di mana, kalau lihat muka kami di suatu tempat tahu lah itu kan itu sekolah kami. Nah, lanjut nih. Lanjut nih. Gue cuma resah sama itu aja. Oh sumpah. gitu. Nanti bisa bantu sampaikan ke Pak. Iya. Tapi memang bener cok, kotor banget cok. Kadang-kadang meja tuh, aduh. Tapi enggak, meja kita nggak pernah kotor. Ya karena kita mendominasi, jadi orang, ada orang ramai itu. Lu doang yang mendominasi. Iya, Kalau gua kan, diem aja. Gua kalau gua kan Iya. kalau Satu tongkrongan udah ditumbalin, dan itu gua. enggak kan kalau Ya. gua datang ke kantin ya kan. Begitu gua datang ke kantin kan alhamdulillah dia nyiapin meja, dia ngerapin meja kan. Iya. Ya, Lu kan sibuk ini dulu. Hah, sibuk apa tuh? Ya kuliah lu lah, kan lu kan ini apa, Ah, urusin apa. segala macam apa kan gua harus dikasih tahu lah, nggak enak Ya. kalau nonton. Oke, jadi Miko ini ngerjain ini kan. Anjing juga. Nah, jadi gua kenapa respect sama kalian akhirnya gua mutusin buat join ya. Sampai kadang ada di titik ini dengan set yang baru, gua respect aja sama kalian gitu. Gak cuma ngomong gitu loh. Apa sih kalau kata orang NATO tuh? NATO tuh makanan bukan? Bukan, NATO tuh. Kalau kata orang itu NATO not action, talking only. Kalau kalian tuh gak cuma ngomong gitu loh. Lu tau gak artinya? Tapi NATO tuh ada cok. Iya. Oh itu nacho. Sorry guys, itu nacho. Lupa gua. Nacho apa? Nacho Libre. Nacho. Libre. NATO. NATO tuh ya yang Ya, kedelai itu iya, kan, yang kedelai bau kedelai itu dari seperti kayak fermentasi. gitu. Oh ya itu nato. Iya udah. Tapi kan menurut gua banyak orang cuma NATO kan, orang cuma ngomong dong tapi nggak action ya kan, not action, talking only, ngomong terus. Nah kalau kalian nih begitu ngomong nggak tahu kan tuh bahasa itu, makanya gaul di Jaksel aja. Iya kan gua taunya anak kosan kan gua Depok taunya keluar temu produser, temu ini bahas lagu nyanyi. Abis itu ya gitulah hal-hal buruk kami. Biasa kelamaan di Depok kan Iya. Covid. Covid. Ada lagi tuyul. Tapi COVID dia banyak keuntungan kan, Iya, ada banyak. kesehatan. Orang-orang kayak dia nih yang anjing. Gua anjing, tapi orang-orang bidang kesehatan lu lihat lah, Hmm. gaji kadang-kadang nggak dibayar pas Covid itu, karena rumah sakit kesulitan mendapatkan dana. Nggak untung juga yang untung tuh. Siapa? Ya. Nah, nih, gua sekalian tanya nih. Nanti dah gua samping kan ngomongin set nih. Gua ada kepikiran, lu kan orang kesehatan, lu tadi ngomong anjing zaman Covid. Padahal semua dana-dana katanya subsidi ke Covid. Gitu. Menurut lu gimana? Karena gua bukan pemain di Covid dulu ya. Maksudnya kan kalau ada pansel Covid kan gua masih kuliah apoteker, Oh. belum kerja gua. Tapi menurut lu Covid itu mainan elit politik gak sih? Nah, gua nggak bisa ngomong, cuman itu kan dari coronavirus disease lah. Iya. Jadi kan itu yang mempengaruhi pernapasan lu, jadi buatnya lu ya meninggal lah. Itu. Cuman kalau untuk sampai permainan elit politik, gue tidak bisa ngeklaim ya, karena pernah dengar juga tuh ada yang pernah bilang itu tuh sudah disetting 10 tahun yang lalu sebelum Oh iya, COVID karena itu. memang ada katanya. Iya, jadi Konspirasi mengatakan memang ada ya pertemuan itu kan. ada pertemuan itu yang membahas gimana caranya untuk membalikan dunia ini ke tatanannya, bukan tatanan fire anjir. Ya, mohon maaf almarhum. Iya, maaf banget. Tapi itu orang cerdas. Emang orang cerdas, gua akuin itu cerdas. Cenayang juga ya. Iya, cenayang juga. Beberapa fakta yang dia bilang itu benar dan terjadi. Tapi maksud gue di sini bilang itu tuh kayak membalik tatanan itu, dunia nih udah mulai rusak. Nah dia pengen ngembalikan lagi ke state normal ya, dengan cara genosida. Udah mulai rusak apa udah mulai sempit? Kalau sempit itu karena banyak populasi, tapi rusaknya karena manusia itu sendiri. Kayak
efek globalisasi meningkat, panas di mana-mana, kemudian kayak hutan udah banyak dibunuh nih karena demi memenuhi Oh iya iya. itu kan. Hutan demi apa? Hutan dibener lah Demi tambang lah. anjir, gue bisa diseret ini cowok. Nah, Lanjut. iya. Ngomong tambang tuh ditangkap kan. Tapi kalau itu ada pembahasannya bro. Ada nanti lah kita bahas Kalau itu. lu mau ngomongin itu gua tahu. Ya, jangan. itu. Jangan, dah berat. Itu teman-teman tambang udah putus di suaminya Sandra Dewi doang deh. Nah. Sandra Dewi Sandra sih. Sandra Dewi. Sandra Dewi udah putus sampai situ karena kalau diusut lagi sampai semuanya sampai presiden gue yakin kena. Pasti. Gue agak bisa ngomong guys, cukup tahu doang. Iya. Lu anjing nih, cukup kita aja. Iya. Lu Itu bakal bakal di belakang kamera 200 juta, lu gini aja, mobil lu gede, lu bisa bayar utangnya. Tapi kan 271 triliun itu tidak semuanya, kan ada efek akibat yang dia menambang ilegal itu. Nah, kan? salah. Oh, Gua salah. mikirnya nggak di situ. Kenapa? Itu 271 triliun itu atau uang yang digunakan untuk mengembalikan. Oh. Mengembalikan lebih baik gitu. Karena memang ada namanya. Jadi kayak udah datar, ditumbuhi tanaman lagi. Iya, gitu. betul. Gitu untuk tidak dibayarkan. Itu cuma uang. Tidak dibayarkan apa tidak direalisasikan? Tidak direalisasikan, tapi tidak dibayarkan. Karena kalau dibayarkan harus direalisasikan. Oh. Nah, gitu. Bukannya itu lumrah ya di pertambangan Indonesia ya kan? Iya. Yang di Belitung, Belitung, sorry Bangka. kalau gua Iya, salah. dia juga pemain tambang Iya, guys. koreksi kalau gua salah. Enggak. Tapi iya sih. Iya sih. Itu dia nggak sih, dia nggak kerja. Tapi mobilnya kali set. Balik lagi aja. Enggak, soalnya ini kan banyak yang apa sih namanya? Banyak paliset ya, jadi lu beli satu. Enggak, banyak lubang yang kosong terus anak-anak pada mati banyak. Hmm. Iya kan? Itu udah kasus udah lama banget sih. Itu kasus lama nggak sih? Udah. Gue juga pernah denger sih kasus itu, cuman udah basi lah ini, kayak nggak pernah di-up pasti. Cuman yang update gara-gara 271 ini. Karena semuanya kebagian, Bos. Iya. Udah bagi Dari udah rata. kan 16 orang kan? Iya. Itu 16 itu cuman kami hitamnya kayaknya. Kami hitam doang. Iya, tapi berarti udah menurut lu ada nyimpen aset gak di luar? Banyak lah pasti. Iya. Itu cuman tadi balik lagi itu cuma kerugian ya, bukan uang yang didapatkan. Bayangin keuntungan yang didapatkan dari tambang. Guys, Miko guys. Bukan gue yang ngomong, jadi kalau kalian Kan bukannya dari lu. Kagak. Iya. Kagak, gua kan Kan lu ngomong. pemain. Lu jangan mancing. Lu lupa lu pernah cerita sama gua, bokap lu punya tambang. Sudah, parah. kagak ada. Iya. Demi Tuhan kagak ada. Kapal kokangnya 3. Bokap bukan udah gak ada. Iya kan sebelumnya. Gak enak gua. Nah, Gak enak. kan. Bukannya gua. Yang sering main sama Bukit Asam kan, TBA. Kagak. Sel. Kagak. Nah. Berapa Bukan sekali? gua. Kapal tongkang berapa sekali sama Gua mana Bukit tahu itu kan kakek gua. Oh, bukan kan gua. berarti turun ke bapaknya. Nah, bapak gua gak ada lah orang gua. Iya. Bapak gua udah meninggal. Ya sebelum meninggal. Kagak ada. Bapak Ya. gua dulu kerjanya bengkel dinamo. Sumpah. Dinamo setan ini, dinamo Tamiya. Bukan cowok dia sama motor. Bapak gua udah meninggal. Dinamo Tamiya. Bapak gua udah meninggal cowok. Iya kan, gua Enggak, bapak lu kayaknya bapak gua temenan deh. Iya. Sama-sama mungkin. main dinamo kayaknya. Nggak mungkin lah ya. Sama-sama paling tuh ya. Tolong. sama nggak ada lagi. Temenan di atas. Oh, lu dari juga. Lah, Demi gua anjing. kan gue bilang mau yakin dulu udah gak nyambung nih orang. Anjing lu. Gue pikir bapak dia sama bapak gue sama si bapak yang pembuat skrip. Ya guys, pembuat skrip kita tuh gak main-main kaleng-kaleng guys. Skrip kita tuh dibuat dari Bali. Iya, jadi temen Apa itu Jakar? salah satu tim pojok itu ada yang di Bali ya. Ya ada di Bali. Belum Jadi lewatan. dia fokus ke untuk upload, buat skrip. Kalau kami ini tugasnya hehehe doang. Jual muka, habis itu Teman gua juga ada punya masa lalu dari Bali. Temen gua. Ada temen gua. ya ada temen lu. Temen gua. Siapa tuh? Gua dulu punya temen dari, aduh kalau disebut nanti dia pasti cuma dia doang gitu masalahnya. Masalahnya anjing lu. Bukan gue guys, bukan gue. Tapi gue tahu itu siapa oknumnya. Bang, permisi bang ya, minta Oh, iya. korek bang ya. Minta korek ya. Tentang gue bolehin ngerokok di sini, ngerokok semua jadi. Makasih bang ya. Iya. Produsernya tadi Iya. ya. Kasihan kalau lu masa lu ngerokok sendirian dia enggak gitu. Rokok gue udah mau habis lu mintain tadi. Enggak, gue nggak minta rokok tadi. Gue nggak ngerokok. Ngomong Bali, pernah ke Bali sih. Iya. Gua ke Bali ini cerita lucu. Enggak sih biasa aja. Ya kita nggak tahu kalau Ke bagi Bali lu sama biasa. siapa? Gua sendiri. Oh, ya bagus. Ya mau dulu aja. Gabung aja nih orang. Emang, mau dulu aja. Gua pernah ke Bali itu 2 kali. Yang pertama gua ke Bali cuma nganter bendera luar ruangan 18 negara. Itu tuh yang G20. G20. Ya G20 betul. Oh berarti lu masih kenal sama saudara kita dia G20 juga di situ. Iya, enggak temen gua tuh di lapangan. Oh. Terus.
Gua ngantar hari Sabtu gua ngantar. Itu PP, maksudnya harusnya PP. itu naik pesawat atau? Naik pesawat. Oke. Harusnya PP gua habis ngantar terus balik lagi ke Jakarta, tapi gua nggak mau dong. Rugi udah di Bali ya kan. Iya. Happy. Jadi lu baliknya ganti? Hah? Baliknya gua Senin. Harusnya gua Sabtu itu balik, gua baliknya Senin. Oh jadi itu tiket gak apa-apa? Tiket aman kan kantor gua kaya soalnya. Boleh display kantornya, mungkin ada lowongan pekerjaan. Hah? Itu kami kan dia pengangguran, kami juga pengangguran. Cuma lu doang yang kerja? Ya karena gua harus ngidupin keluarga gua. Oh iya, ngomong-ngomong si Miko ini anaknya baru lahir guys. Iya. Namanya siapa Mik? Gak mungkin lah gue yang ngomong. Mungkin Samiri namanya. kalau gue yang ngomong, gue bapaknya dong. Lu lah yang ngomong. Udah, nama anak gua Muhammad Al-Fatih Setiawan. Gitu guys. Nggak ada Carlos ya? Gary Carlos. Desanta ada. Enggak, sebenarnya ini hal menarik. Lu nanti akan ngalamin ketika lu nanti punya anak, lu pasti kan butuh saran dari orang tua buat nama anak. Kebetulan gua nama anak gua ini Pastilah sih. Kita Kan ini kan artinya nggak- apa? ya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu Yang dicerahkan nggak sih? Penanggung kontensi novel. Iya, kalau dari gua baca-baca itu di buku Al-Fatih itu pembuka. Kan anak pertama gua makanya namanya Al-Fatih pembuka. Siapa tahu jadi pembuka rezeki gua gitu. Amin. Dan kalau alnya Al-Fatihnya menurut Al-Quran itu kemenangan. Tahu gua ya. Koreksi Tapi kalau gue salah. pernah dengar yang itu pernah Konstantin Pel. Iya, karena kemenangan artinya Iya. ada di Al-Quran ada surahnya surah Al-Fat kan. Oh. Nah, tuh Bukan pembawa apa ya? Cerah gitu ya kalau nggak salah. itu no cahaya. Oh, iya. Nah, lu Sorry lah, ngaji, guys. lu ngaji dulu makanya. Gua kan nanya. Asyadu. Asyadu. Jangan deh. Bahaya ya guys. Jadi balik lagi, lu kalau lu nanti ngalamin nentuin nama, wah itu menarik. Kayak gua nentuin nama itu sempet debat sama keluarga. Menariknya gimana? Apa karena lu Dengan dinamikanya. dinamikanya maksudnya lu lu nggak bisa. pusing nih, lu nggak bisa sembarang kasih nama. Enggak, Bos. Atau lu harus ikutin dengan adat yang ada kayak Enggak, misalnya. gini bos, kalau kan keluarga istri gua, alhamdulillah dapet keluarga Islami banget gitu loh, ya kan, mertua gua kiai, Sama lah kayak dia. mertua gua kiai besar ya kan, nah akhirnya gua coba tanya-tanya, nah istri gua cuma nitip satu, istri gua mintanya ada Muhammadnya, udah gitu aja, oke, kelak dengan istri gua. Tadinya gua mau Muhammadnya di belakang, jadi Al-Fatih Muhammad Setiawan di tengah Muhammadnya. Oh tapi boleh kayak gitu. Kata mertua gua salah, ilmu nahunya nggak dapet. Sedangkan Ilmu apa? ilmu nahu. Nahu tuh apa? Bacaan. Oh. Jadi bacaan kata per kata. Oh tapi bukan NATO itu ya. Bukan NATO. Oh, iya. Karena kan dari NATO tadi bahas. Nah, ternyata benar harus Muhammadnya harus di depan. Udah betul Muhammadnya. Tapi Nah. memang mayoritas kan memang Muhammad di depan. Iya, gua nggak mau ngikutin arus gitu loh. Gua tuh orangnya nggak mau ngikutin arus. Nah, tapi karena memang ini berkaitan dengan agama ya akhirnya gua nurut. Ya. Ya bisa ikutan juga ya. Nah, kalau Setiawan itu nama gua, nama belakang gua. Setiawan Kayak itu marga lah ya, nama intinya. belakang gua. Ya nggak marga lah. Ya kayak itu nama Iya, gue nama. Iya. Gua nama keluarga lah. Oke. Tapi aku mau nanya apa tadi? Nanti dulu. Yaudah. Gua akhirnya nanya nyokap kan, nyokap gua terserah katanya. Oke, kelar dengan nyokap gua dengan mertua gua kelar. Nanya kakek gua, karena gua apa-apa dengan kakek gua dulu. Sampai sekarang pun gua apa-apa nanya-nanya sama kakek gua. Kakek gua ngitung menurut hitungan Jawa. Nah itu tadi gue bilang ada tanggal berapa wetonnya atau apa itu. betul. Agak sulit memadukan agama dengan budaya Budaya. percaya atau agak sulit. Kakek gua ngitung sampai dapat akhirnya itu di aksara Jawa tuh loh. Mungkin Pak produser lebih paham tuh aksara Jawa. Dia tuh dapat di angkanya tanggal 8, kan tanggal 8 lahir anak gua. Harinya hari Jumat, hitungannya 10. Nah, gua bingung tuh ngitungnya gimana kakek gua. Oh. Nah, tanggal 8 tambah Jumat jadi 10. 10 itu lo aksaranya. Jadi nama depan anak gua harus L. Nggak dapet dong. Karena kan dari agama tadi M depannya. Oh, iya. Akhirnya gua tanya, Tapi beda satu loh, LM. ya nggak bisa, Bor, harus L. Nah, terus gue bingung kan. Kayak nama L apaan ya terserah. Lonte. Anjing. Jadi namanya itu. Gua nggak nyampe ke situ. Terus gue bilang, kalau namanya Lucifer gimana kayak? Wah, anjing. Dia lebih parah anjing. Gua Lonte, dia Lucifer. Ya, Enggak, itu namanya L kan ya, L. namanya lu tolong. lu tolong gitu. Kakek gue cuman emang Lucifer apaan? Masa kakek nggak tahu Lucifer? Ya nggak tahu. Nah, kalau misalnya lu bisa pepaduan itu, lu mengambil yang mana? Pada saat akhirnya lu bilang, gak mungkin lu gabung karena lu bilang susah. Kayak Iya. L sama M. Lu akhirnya memilih yang ikut agama lah. Atau lu ikut peton. Karena gini, Jawa maksudnya. simpelnya. Budaya ada kemungkinan tergerus zaman. Ya.
Kalau agama sangat sulit terhadap masalah zaman. Oh. Makanya kenapa gua ambilnya mengikuti agama. Ya. Dan memang baik. Nggak mungkin nama anak gua namain Lucifer Alpati Setiawan gitu loh. Iya gitu. Sebelum Menang nanti Lucifer. Ayo. Gua jadi bingung nih. Oh ya, gua mau jeda bentar nih. Kameramen, itu kamera gua mau mati kameramen. Lu dibayar, hidupin dong kameramen tuh. Mati tuh. Coba mana kameramen Tuh mau mati kameramen. Dia monggo, Doro. Berarti lu memilih nama itu Sunyi alam. sesuai dengan Pak Presiden kita datang pemirsa. Oh iya. Pak. Pak Presiden kita Pak. Ayo Pak, sini dulu Pak. Pak, duduk aja, Pak. Sini Pak, sini Pak. Duduk aja. Masa Pak Presiden cuma nganterin minum, duduk Iya, dulu Pak dong, Presiden Pak. anterin minum guys. Ya Iya, Allah. Pak. Duduk sini Pak, duduk sini Pak. Sini Pak. Udah. Biar ngerekam dulu, biar ngerekam dulu. Ini dia nih guys. Guys, sini Ini Pak. dia guys. Sini. Apa mau dipangku? Ini produser kita ini. Produser kita ini. Mungkin aja dengan Bapak yang masuk membuka celah kita. Ada yang mungkin celana pendek kita di endorse ya Pak, kita minta pendek. Bercanda. Lu ada kurang ajar itu Ya gitu. Yes. Ini kita nggak di endorse ya, Ini guys, jadi kenapa gue bilang kaya yang subsidi ini guys. Pak Presiden kita. Pak Presiden kita yang ngasih cuan yang banyak, makanya kita dikasih sofa, sama apa nih? Apa namanya nih? Seremoni. Aduh, nggak ada kali-kali lagi pakai mie kemarin. Apa itu? Apa itu? Udah ngomong mulut aja. Enggak bercanda. Gini guys. Jadi gini Pak, tadi kan kita ngebahas ya tentang ngasih anak lah si Miko gitu. Tunggu dulu. Kalian nggak minta THR kan? Oh enggak. Udah, lanjut minum. Langsung minta THR. Enggak lah. Kayaknya aduh. Iya, Nggak jadi. Dong. Jadi kita mau bahas kasih nama nih ke Miko. Menurut Bapak kalau kasih nama ke anak itu kan tadi kan kalau itu tuh ngikutin lebih ke agamis. Nah, kalau Bapak kan udah punya 2 anak gitu. Menurut Bapak ngasih beban nggak? Kita langsung aja guys, lempar pertanyaan. Biar bola panasnya di direktur, kita dengerin. Kalau ngasih anak, Kasih nama ngasih nama anak. Kasih anak ya Allah. Nah, ngasih nama anak itu kan harus sesuai dengan harapan. Nah, itu kenapa tadi pengharapan gue membuka rezeki. Sepakat kan? Sepakat. Sampai gitu kita sepakat. Oke. Nah, jadi ketika harapannya ingin seperti apa dan itu dituangkan dalam suatu bentuk religi itu sah-sah aja. Ya Udah gitu doang Pak. Itu aja. Tapi Bapak nggak mengikutin kayak ada dari Bapak dulu, dari orang tua biasanya kan orang tua dulu kan memang agak kolot ya Pak ya. Kita tanda kutip dulu. Jadi kayak harus ada misalnya kayak orang Cina harus ada nama ininya biar gitu. Orang Cina itu kayak ada marganya tuh. Marga kan beda dengan harapan dong. Oh iya. Tapi nama Cina lo apa? Bro? Ada Chow, TJAW. Oh. Itu turun dari papa gua gitu. Nah, Pak ini ngomongnya ke besar Pak, kan Bapak nggak pakai ini mie. Ya, nggak apa-apa lah. Oh. Pak besar kan. Pamer banget yang beliin dia juga. Ya, kita tahu diri aja lah. Mau Pak Direktur. Kalau kalian tahu diri, harusnya yang ngasih itu paling Nah. bagus. Tuh, yang bagus dipakai siapa? Paling bagus dipakai host. Lu cabut enggak apa-apa kok. Namanya juga entertainment. Jadi guys baju. Enggak, gue punya tiktokan baru. Apa lah ini? Ayolah. Lu juga anjing, lu sama di sini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi gue pikir gini. Pernah dengar gak sih kalau nama anak itu pernah kita kasih pernah lah denger ini ya. Ketika ada yang ngasih anak nama, tapi tiba-tiba kayak anak ini sakit terus, berat lah namanya. Nah, di agama kalian ya, gue gak tahu nih. Oh, gini. Aku ngalamin, Pak. Gue cuma nanya ya, Ngalamin. bukan tapi karena di agama gue itu ada kayak namanya berat loh. Secara baca jadi dia sakit. Ah, betul, terus, betul. makanya harus ganti jadi lebih Ah, enteng iya, gitu. betul. Nah, mungkin ada nggak di agama kita nggak tahu nih. Di gue itu ada bahkan kalau misalkan nih kita ngomongin mistis ya, karena di Indonesia itu kan logika mistika itu masih kencang kan. Bahkan sampai disinggung dulu sama Tan Malaka kan. Tan Malaka itu bukunya Madilog itu kan salah satunya ada yang membahas logika mistika. Nah, logika mistika itu nggak bisa dipisahin dari Indonesia gitu, dan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan kalau misalkan lu nggak tahu ya, di lu ada nggak santet sih? Ada. Nah, santet
sihir ya. Pasti Tuh kalau ada. lu udah pernah Lu pernah nonton Nggak. Falak gak? Lu pernah kena lu pernah kena sihir nih. Lu udah pernah kena sihir, lu kena santet. Lu harus ganti nama. Gua di keluarga gua ngalamin. Keluarga gua dulu ada sepupu gua yang cinta segitiga lah dulu di desa gitu. Cinta segitiga akhirnya dia kena sihir, kena santet. Dia bisa lepas dari sihir dan santet itu ketika ganti nama. Ganti nama dia lepas. Jadi setannya nggak kenalin. Nah, dan itu tadi, gue balikin lagi ke yang lu bilang tadi, nama anak keberatan tuh memang ada. Lu harus ganti nama anaknya, syukuran lagi, ya, dengan harapan anaknya dia lebih sehat. Dan bahkan ada yang lebih lucu lagi, nggak tahu nih Pak Edwin ngalamin nggak? Kalau anaknya mirip harus dibeli. Oh ya? Iya. Enggak. Nah, di saya Mirip sama siapa dulu sama nih? bapaknya. Sama misalkan plek ketiplek mirip bapaknya atau plek. Saya tidak gitu serem juga ya. Lu anjing kau beli anak gua baru sadar. Serius ah? Beli. Lah gambar Sony gak beli gua adiknya. Orang gua mirip. Lu mirip pecandunya. Nih, Tapi tadi kan ngomongin sihir. Ya. Harusnya nanya ke dia dong, ke kameramen. Dia kan Valir. Mage kan? Bang, Bangsat. lu pernah nggak di Theodora? Kena stun dia. jadi serius. Kalau mati terus ribut ya. Tiba-tiba palir. Tiba-tiba kali. Dana meta nggak ganti. Oh ya. Gak jangan pakai Pak. Sekarang tuh metanya tuh apa? Novario. Nah, iya. Nanti Bang Noto kalah. Orang Sunda tuh ya. Sama Rio gitu. Terus kalau nanti ada mage yang bisa santet, lu pakai gitu. Ya. Lu mau pakai. Lu mau pakai. Lu gini Pak, menjerumuskan gua ke bahaya guys. Kaos kita ini nggak bisa lo lihat cewek magi dikit. Langsung pakai. Oh, ngomong-ngomong cewek. Tunggu dulu. Gua mau nerusin nanya dia. Oh ya boleh Pak. Ya Bapak punya duit di sini. Katanya kalau anaknya mirip bapaknya harus dibeli. Ya. Kalau misalkan nanti anaknya dia mirip Luna Maya, siapa mau beli? Iya, Cok. Enggak kayak Pak, itu pokoknya cuma lihat lah Pak. Ya kan Nah, misalnya kalau di gua kalau anaknya tuh terlalu mirip emaknya atau mirip bapaknya harus dibeli supaya tadi menghindari dari yang udah sakit. Kepercayaan lama. Yang beli lah. siapa? Yang nggak beli biasanya Yang miripnya? kalau nggak mertuanya, kalau nggak orang tuanya kayak gua anak. dibeli itu masuk ke keluarga kita. Iya gini. Bukan lu yang beli. Enggak. Jadi gini kayak anak gua. Nih, anak gua tuh mirip banget namanya gua bapaknya ya kan. Mirip banget. Sebelum kejadian anak gua sakit-sakitan makanya waktu gua beli 10.000. Oh, Itu lebih mahal loh 10.000 zaman gua dulu. Gua dulu mirip sama bapak gua. Dibeli cuma berapa? 500 perak. terus lu bater badan. Nah, nanti Berarti lu dibeli juga dulu ya? Ya, makanya nanti ketika gua sudah dewasa. Lu dibeli? Iya, sudah dewasa. Gua harus mengembalikan uang itu ke yang membeli gitu loh. Uangnya sudah saya kembalikan. Kalau udah umur berapa anakku? Udah bisa nge-grab. Tapi lu korban dibeli ya dulu? Iyalah dulu kan gue mirip sama bokap gua. Makanya gue dibeli sama nenek kakek gua. Itulah kenapa gue sama nenek kakek gua tuh kayak orang tua sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi dianggap kan harusnya nenek kakek gua ke gua cucu. Jadi gua dianggapnya anak sama mereka gitu. Gua baru tahu ini. Makanya unik kan Indonesia, itulah tadi logika mistikanya. Tapi kenapa nggak ada yang paham sih? Coba Pak ini paham nggak? Kenapa kata Tan Malaka logika mistika itu menghalangi Indonesia untuk maju? Duh, gua belum hidup. Muda kali Pak, zaman Tan Malaka sudah kali sok muda presiden kita. Kayaknya selinting kan pas zaman kuliah bareng ya. Dia kan time traveler loh. Dia nanyanya zaman Tan Malaka ya. Bangke lu lihat kami nih. Ada muka-muka Tan Malaka. Lu kalau nanya Tanu Sudibyo boleh lah. Kan Itu siapa Pak? oh azan guys. Kita akan dulu guys 10 menit. Sampai nunggu azan. Minum dulu kali. Oke, gimana nih menurut host dan co-host beserta kalau misalnya saya kan tim support nih Pak. Harapan kalian nih buat proyekan random ini apa Lu sih? support yang Eudora. Anjir. Balikin lagi ke sana. Itu bahaya sih. Gimana Ben? Mau bener. Gimana Ben? Pak Presiden dulu lah, gimana Pak Presiden? Iya, harapannya, Ya Pak? Pak Presiden lah kalau Ya, Jangan kita bergaul kan yang tua. bikin podcast ini kan sama-sama ya. Iya. Sama-sama. Ya, untuk ini aja lah, untuk senang-senang aja lah. Gak ada deskripsi sampai mau nih Pak. itu bonus gak Kan sih? urusannya teman-teman. Lah itu dia. Lagi belajar untuk monet gitu. Kalau bisa monetasi terus kalian terkenal, kan saya bisa nebeng juga. Iya benar. Itu benar Pak. Kita bilang ini semua karena Pak Erwin guys. Orang pansos itu udah sukses ya. Iya. Kita masih belajar pansos. Oh
Bener lagi. Iya. Itu kan kata bagus, Pak. Harapan lu gimana, Pin? Ya harapan gue lah biar adanya podcast ini memberikan warna baru lah Buat di apa? dunia entertainment kan gitu. Bukan mengganti yang entertainment udah, cuman pengen ada suasana baru lah gitu. Biar orang ternyata tongkrong kayak gini lebih enak, ngobrol kayak gini lebih enak gitu. Gak semata-mata tentang orang lain. Kita ngobrol kayak gini seru gitu. Kalau lu sendiri gimana, Nan? Ya mungkin ini dengan setup baru kita ketemu sama yang di belakang-belakang layar juga gua apresiasi lah buat Pak Presiden juga tentunya sama kos anjing ini juga satu. Gua host, tuh co-host aja. Lu jangan Ini. Produser kita, Nan. Nggak boleh ini. Baru sebentar sudah ada konflik kepentingan ini. Oh iya, konflik interest. Politik kantor kayak udah nih. Perasaan set lama dia nggak mau jadi host, sekarang tiba-tiba kenapa mau jadi host? Lupa gua. Karena dia mau duduk sini. Tapi karena dia udah ngakuin, berarti minggu depan dia bisa single. Gitu. Jadi Single fighter. ya Ya itulah harapannya ke depannya ini aja lah, yang terbaik aja buat ini kan namanya ikhtiar juga nggak tahu kapan buat ininya Vin ya. iya benar. Yang penting effort lu juga nggak mungkin sia-sia juga Vin kesini kan. Iya, effort lu. Ya, effort Miko Iya. juga. Nih gua nggak ditanya nih apa kesan gua, harapan gua nggak ditanya nih. Kan lu baru sekali doang, jangan sombong lah. Lah, 2 kali Ya, gua. tapi gini, supaya penonton tersentuh, dia lo 3 jam, berapa jam? 6 jam perjalanan, Pak. Nah, dari 6 jam perjalanan dari Padalarang. Pandeglang. Lebay. Lu jangan merendah lah, coba. Gua Eh. tujuan gua nggak sini doang. Jadi Ada teman-teman, tujuan lainnya juga. jadi teman-teman si Nanda co-host ini perjalanan dari rumah dia ke studio ini 6 jam. Dia sebenarnya ya tadi kan kita singgung dia naik Palisade ya. Hyundai punya, ya kan? Anjing, Dia orang. kerjaan utama dia adalah bos tambang. Tapi dia sambil di sini sebagai iseng-iseng. Bang Black Opal. Sebenarnya dia di sini nih untuk menutupi bau-bau lagi kasus-kasus pertambangan. Iya, gitu. Gitu. Kalau- Akhirnya ya. Kalau gue simpel, memang kalian gak ada yang mau nanya, gue ngomong dah. Harapan gue sebenarnya nggak ada harapan. Kalau kata produser gue, Seno do the best, ya kan? Lakukan aja yang terbaik untuk di sini. Gue di sini jobnya banyak banget ya. Produser iya, sutradara iya, editor iya, buset deh. Lu belakang layar gimana aja lah, itu tugasnya. Nah, tapi satu sih, gue dengan adanya podcast ini silaturahmi kita jadi makin erat. Iya. Wah, Betul. Mantap. Lu bayangin kita selesai, bentar kan selesai nih, alhamdulillah kan, kayak Pak Edwin udah selesai, pendidikan gue udah mau selesai, kalian juga udah mau selesai. Kalau nggak ada ini, gue yakin kita nggak bakal ngumpul. Iya, udah jujur aja kita satu kuliah, guys. Sebenarnya kita rame kan, tim kita ini rame. Hmm. Tapi kan tersingkir oleh zaman nih. Bukan zaman sih, waktu. Ada yang Iya. bisa, ada yang waktu itu. Sampai akhirnya menyisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang di Bali. Iya, di Bali. Padahal tim awalnya gede nih kita. Iya. Nah, Yang di Bali kan udah Mario tuh gue. Mirip banget aja. Sama. Ntar lu boleh sini deh. Sahabat, baper. Tapi kami bener Pak, makasih sama Pak Edwin loh, direktur kami ini yang menyediakan fasilitas lah untuk kita, tempat, kamera dan semuanya. Adanya ini nih, aduh, buat kami kayak suatu kebanggaan lah gitu. Jangan sedih Pak. Walaupun duitnya habis. Enggak, gua mau nangis bukan karena sedih, perih awas rokok aja. Gua perih banget. Aduh. gimana Pak Host? Udah enak lah ya, setup Udah baru, enak. tinggal semangat baru lah ya. Iya, semangat baru pastilah gitu. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Kayaknya udah sejam deh. Guys, maklum lah guys, kamera kami masih yang standar gitu guys. Bukan gue menyindir Pak Direktur guys. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Iya, siapa tahu omongan adalah Doa. Semoga yang nonton ini juga, kasihan Pak Direkturnya membayar terus, ya udah open donasi. Untuk kita bisa .com. Gak, itu bercanda Pak. Mungkin aja dia mau Gak nyumbang. apa-apa, open donasi buat iPhone yang jatuh dari pohon kelapa. Jadi guys, Pamerin dong. pecah 1000 guys. Oke guys. pamerin lah. Terakhir nih paling gue minta tolong kepada penonton semua, tetap nontonlah channel kami. Kami kan pasti ngasih topik-topik yang baru lah, nggak sebatas masa tongkrongan. Mungkin kita minggu depan akan membahas fashion atau membahas hal lain yang menarik ya. Mungkin Pak Owner sendiri akan membawa materi. Wah, amazing. Strategi manajemen. Wah, Kamsong. Ini boleh kita sekali kita datangkan narasumber yang memang
fasih di bidangnya atau seorang ahli yang nanti akan ngobrol nggak bakalan sama kalian berdua lah sama Iya. Pak Presiden Komisioner. Karena kami nggak nyampe otak kami, Mbak. Kebatasan yang itu. Lihat muka Pak Presiden langsung pusing kok bahas apa ya. Pas di briefing nggak ada begini gitu. Nah, itu guys tadi obrolan kita buat pamerin set baru yang ini guys. Iyalah. Oh, walaupun kalian mendengar cerita tentang Selat Malaka, Selamat Tan Malaka, kasih nama ke anak, dan set baru kami yang menjadi topik utama guys. Itu thank you buat lu semua yang nonton. Jangan lupa subscribe, aktifin lonceng, klik tombol like sebanyak mungkin, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar podcast ini tetap bisa sukses terus berlanjut. Amin, amin, amin. Depannya lah ya, gitu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya ngebahas semua hal seru, inspiratif, kocak hanya di Pojok Random. Karena kita nggak bakal diam. Bahasa Random. Oke. Thank you guys. guys.